Roro Willis pun bercerita bahwa pada masa kanak-kanak, apabila kakek berada di rumah, selalu digendongnya kemanapun ia pergi. Kepergiannya tidak terlalu lama mempengaruhi perasaanku, sebab ayah dan ibuku selalu memanjakan aku. Tetapi akhir-akhir ini terjadilah peristiwa-peristiwa yang merusak kehidupan damai itu. Beberapa tahun yang lalu di kampung halamanku datanglah seorang perempuan dari Bagelen. Kelakuannya tidaklah seperti lazimnya perempuan-perempuan di daerah kami. Di daerah kami banyak pendekar yang ternama, termasuk ayahku yang bernama Ki Panutan. Tetapi tidaklah biasa seorang perempuan jadi pendekar. Berbeda halnya dengan perempuan pendatang itu. Ternyata ia adalah seorang pendekar perempuan yang tidak diduga-duga. Ia pun telah dapat mengalahkan beberapa pendekar ternama di daerah kami. Roro Willis berhenti sejenak. Alisnya tampak berkerut. Ia mencoba mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah berlalu. Tuan, keanehan perempuan itu tidak saja pada kependekarannya, tetapi juga pada tingkah lakunya. Kadang-kadang ia bersikap garang dan kasar seperti halnya pendekar laki-laki di daerah kami. Tetapi kadang-kadang ia menjadi lunak dan mesra, penuh sifat halus seorang wanita. Rupanya gabungan dari kedua sifat-sifat itulah yang telah memecahkan kebahagiaan rumah tangga kami. Sebab ternyata hubungan perempuan itu dengan ayahku semakin hari semakin rapat. Ibuku adalah perempuan lugu yang hanya dapat bekerja di dapur dan meladeni seorang suami seperti apa yang dilakukan perempuan-perempuan lain di desa kami. Ibuku tidaklah dapat memberi saran, nasihat, atau apapun semacam itu kepada ayahku sebagai seorang pendekar. Juga ibuku tidak pandai merayu hati laki-laki. Dan karena itulah makin lama ayahku semakin dekat dengan perempuan pendatang itu, dan semakin jauh pula dengan ibuku. Rupanya hal itu dapat dilihat oleh penduduk daerah kami, sehingga menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan. Tetapi lebih daripada itu, ayah pun perangainya seakan-akan berubah. Ia pun kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang aneh, minum minuman keras, dan hal-hal kasar lainnya. Kepadaku pun ayah menjadi semakin jauh pula. Alangkah benciku kepada perempuan itu, seperti ia juga sangat benci kepadaku. Bahkan ia selalu menyakitiku tanpa ada pembelaan dari ayah. Apalagi ibu yang hanya dapat memelukku dan menangisi. Waktu itu tak banyak yang dapat aku ketahui, selain pada suatu hari datanglah beberapa orang pendekar terkenal yang dulu adalah sahabat-sahabat ayahku. Tanpa ku ketahui sebab-sebabnya, mereka bertempur melawan ayahku serta perempuan pendatang itu.
Rupanya ayahku memang seorang pendekar pilihan, dan perempuan itu pun tak kalah garangnya. Sehingga meskipun ayah dan perempuan itu dikerubut, tetapi dapat juga memberi perlawanan yang berarti. Ibuku sendiri waktu itu tak dapat berbuat lain kecuali memelukku dan menangis sejadi-jadinya di belakang dapur rumah kami. Akhirnya, bagaimanapun kuatnya ayahku serta perempuan pendatang itu, namun tidaklah dapat menahan arus kemarahan pendekar-pendekar ternama di daerah kami yang demikian banyak jumlahnya. Sehingga sejak itu ayahku pergi dengan perempuan pendatang itu dan tidak pernah kembali. Sejak itu pula ibuku selalu menanggung kesedihan yang tak terhingga. Meskipun anehnya tetangga-tetangga bersikap baik sekali. Bahkan para pendekar yang mengerubut ayahku bersikap manis sekali kepada ibuku. Bahkan istri-istri mereka selalu berusaha untuk dapat bercakap-cakap dan menghibur ibuku. Tetapi rupanya ibuku lebih suka mengurung dirinya serta membenamkan diri dalam duka. Beberapa tahun kemudian membayanglah puncak kesedihan yang bakal terjadi. Ibuku sakit. Semakin lama itu semakin keras dan seolah-olah sudah terasa bahwa sakit itu tak akan dapat diobati. Ternak kami yang sedemikian banyaknya, kekayaan kami tidak dapat membendung arus kematian yang semakin lama semakin deras bergulung-gulung menghantam tebing-tebing kehidupan ibuku. Maka setelah beberapa tahun kemudian dari kepergian ayahku, ibuku menutup mata serta meninggalkan keris yang Tuhan namakan sigar penjalin itu kepadaku sebagai suatu bukti bahwa aku adalah keturunan Ki Santanu dari Pegunungan Kidul. Jadi sama sekali bukan Ki Ageng Pandan Alas dari Wonosobo. Maka aku pun akhirnya merasa bahwa aku tidak dapat hidup tanpa ada satupun yang aku cintai. Meskipun aku mendapat warisan yang cukup banyak, tetapi semua itu tak berarti bagi hidupku yang kering ini. Roro Wilis mengakhiri ceritanya dengan sedu-sedan yang seperti meledak dari rongga dadanya. Maiso Jenar mendengarkan cerita Roro Wilis itu dengan penuh haru. Rupanya kegersangan hati gadis itulah yang mendorongnya untuk menempuh jalan yang sangat berbahaya, mencari kakeknya, sekedar untuk dapat menyangkutkan cinta serta harapannya. Mungkin ia mengharapkan kakeknya kembali ke kampung halaman untuk bersama-sama hidup dalam suasana yang hanya dapat dikenangnya kembali. Tetapi meskipun Maiso Jenar dapat ikut serta sepenuhnya merasakan betapa keringnya hidup tanpa sangkutan cinta, namun ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk menenangkan hati gadis cantik itu. Oleh karenanya ia menjadi gelisah sendiri. Perlahan-lahan ia berdiri, lalu berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Sementara itu, matahari telah hampir menyelesaikan perjalanannya yang sunyi mengarungi langit. Cahayanya yang masih ketinggalan tampak gemerlapan di atas punggung-punggung bukit.
Maisa Jenar masih saja berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Dalam hatinya berkecamuk perasaan heran yang tiada habis-habisnya. Bagaimana mungkin seorang ayah dapat melupakan putrinya hanya karena seorang perempuan yang tak dikenal asal-usulnya, sehingga ia telah melepaskan hari depan gadisnya serta hari depan garis keturunannya. Beberapa saat kemudian, ketika Roro Wilis telah menjadi agak tenang, Maisa Jenar pun segera mempersilahkan untuk berjalan kembali. Sebab bagaimanapun Maisa Jenar masih mengharapkan untuk dapat menjumpai seseorang di daerah ini. Perjalanan di daerah ini tidaklah sesulit berjalan di hutan. Mereka hampir tidak pernah menemui rintangan-rintangan yang berarti. Setelah mereka berjalan beberapa saat, tiba-tiba Maisa Jenar berhenti. Matanya memandang ke satu arah dengan tajamnya. Dan sejenak kemudian ia meloncat beberapa langkah, lalu berjongkok mengamati sesuatu. Roro Wilis terkejut bercampur heran melihat tingkah laku Maisa Jenar. Ia pun segera berlari dan ikut serta mengamati arah yang sama. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Karena itu dengan herannya ia bertanya, "Tuan, adakah Tuan melihat sesuatu?" Roro Wilis, "Lihatlah rumput-rumput ini," jawab Maisa Jenar. Roro Wilis memandang rumput yang ditunjuk oleh Maisa Jenar itu dengan seksama. Tetapi ia tetap tidak melihat sesuatu. "Ada apa dengan rumput-rumput itu, Tuan?" tanyanya kemudian. "Lihatlah, rumput ini rebah dan patah-patah. Lihatlah di tempat itu juga terdapat hal yang sama. Juga di sebelah sana dan sana. Kau tahu artinya? Apalagi di tempat yang tanahnya agak gembur ini." Rupanya otak Roro Wilis pun tidak begitu tumpul, sehingga ia berteriak menebak, "Telapak kaki manusia?" "Iya," sahut Maisa Jenar. "Telapak kaki manusia yang masih baru. Pasti seseorang baru saja melewati daerah ini. Mungkin ia adalah penduduk daerah Pliridan ini, atau mungkin..." Maisa Jenar tidak melanjutkan perkataannya. Tetapi Roro Wilis dapat menangkap kelanjutannya. "Mudah-mudahan bukanlah penjahat-penjahat itu yang sengaja dikirim untuk memata-matai perjalanan kita," kata Roro Wilis kemudian. Perlahan-lahan Maisa Jenar berdiri tegak. Otaknya bekerja keras untuk mencoba menebak. Siapakah kira-kira yang meninggalkan bekas tapak kaki yang masih segar itu? Menurut pendapatnya, ada 4 kemungkinan, yaitu penduduk setempat, Joko Soko, Pasingsingan, atau Ki Ageng Pandan Alas. Diam-diam ia membandingkan telapak kaki itu dengan telapak kakinya sendiri. Ternyata telapak kaki itu agak lebih dalam. Menurut pendapatnya, pastilah orang itu adalah orang yang gemuk sekali, atau orang yang membawa beban agak berat. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa Pasingsingan adalah kemungkinan yang paling dekat. Sebab Pasingsingan dalam perjalanannya kembali ke Pasiraman
mendukung Lowo Ijo yang terluka. Dan tidaklah mustahil kalau jalan ini dilewati, sebab arah perjalanannya sesuai dengan arah jalan ini. Mahisa Jenar ragu-ragu sebentar. Ia tidak ingin menggelisahkan hati gadis itu. Karena itu ia menjawab, "Tidaklah begitu penting, Roro Wilis. Tetapi sebaiknya kita beralih jalan." Roro Wilis mengerutkan dahinya. Otaknya memang cukup cerdas. Karena itu ia menjawab, "Kalau Tuan sampai menganggap perlu untuk menempuh jalan lain, pastilah ada sesuatu yang sangat penting. Katakanlah Tuan, supaya aku tidak usah menebak-nebak." Mahisa Jenar tidak dapat berbuat lain kecuali mengatakan segala sesuatu yang berkecamuk di dalam otaknya. Roro Wilis pun sependapat dengan pikiran itu. Maka mereka memutuskan untuk mencari jalan lain. Demikianlah mereka meninggalkan dan menjauhi jalan setapak yang paling mungkin dilalui orang. Mereka membelok ke arah selatan, menyusup gerumbul-gerumbul kecil menuju arah pepohonan yang agak lebat di depan mereka. Mungkin di daerah itu terdapat mata air atau tempat yang aman untuk bermalam, atau syukurlah kalau didiami orang. Ketika mereka sampai, ternyata tempat itu tidak juga ditinggali manusia. Memang di sana terdapat sebuah mata air yang mengalir cukup deras dan ditampung dalam sebuah telaga yang hijau bening. Pada saat itu matahari telah sampai di garis cakrawala. Sinarnya sudah tidak lagi dapat menembus takbir gelapnya malam yang turun perlahan-lahan, tetapi pasti akan menelan bumi. Mahisa Jenar segera mengadakan persiapan untuk bermalam. Hanya untuk kali itu, menurut pertimbangan Mahisa Jenar, sebaiknya lah kalau tidak menyalakan api. Meskipun Mahisa Jenar sadar bahwa andai kata bekas-bekas kaki tadi benar-benar bekas kaki Pasingsingan, pastilah ia tidak sengaja akan menjebaknya. Sebagai orang seperti Pasingsingan, apabila dikehendaki, tentu tidak akan meninggalkan jejak sedemikian jelasnya. Meskipun demikian, Mahisa Jenar harus selalu tepat waspada. Dipersilakan Roro Wilis untuk beristirahat, berbaring di atas tikar yang masih saja dibawanya kemana-mana. Sedang Mahisa Jenar sendiri duduk bersandar pohon sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Alam pun segera menjadi hitam. Untunglah bahwa bulan yang remaja menghiasi langit di antara taburan bintang-bintang, sehingga sinarnya yang remang-remang dapat menembus dedaunan yang tidak begitu lebat seperti lebatnya hutan. Mata Mahisa Jenar yang tajam itu selalu menembus keremangan malam untuk menangkap tiap-tiap gerakan yang mungkin mencurigakan. Tetapi tiba-tiba saja mata itu terbanting ke tubuh seorang gadis cantik yang terbaring diam di depannya. Dengan demikian jantungnya berdesir cepat tanpa sadar. Mahisa Jenar pernah bertemu, melihat dan berkenalan dengan puluhan bahkan ratusan gadis cantik. Bahkan ia pernah berkenalan dengan seorang yang menurut pendapatnya
memiliki kecantikan yang sempurna, yaitu Nyai Wirosobo. Tetapi tidaklah pernah ia merasakan suatu getaran yang aneh seperti dirasakannya pada malam itu. Diam-diam Maisa Jenar memandangi tubuh yang terbaring seperti sebuah golek kencana itu. Dari ujung kakinya, tangannya, dadanya sampai ke rambutnya yang bergerak-gerak dibelai angin malam yang berhembus lirih. Maisa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sebagai manusia biasa, Maisa Jenar juga kadang-kadang membayangkan suatu rumah tangga yang tentram dan lumrah. Tetapi segera Maisa Jenar dapat langsung memandang ke dirinya sendiri. Ia tidak lebih dari seorang perantau yang akan menjelajahi desa demi desa, hutan demi hutan, untuk mengabdikan keyakinannya. Untuk itu, maka masih banyaklah yang harus dikerjakan. Karenanya, oleh kesadaran tentang dirinya, maka segala perasaan-perasaan yang berdesir di hatinya terhadap gadis cantik itu segera didesak sekuat-kuatnya. Maka dengan serta-merta direnggutkannya pandangannya dari tubuh Roro Wilis dan segera dilemparkan kembali ke arah bayang-bayang daun dan ranting-ranting yang selalu bergerak-gerak, seolah-olah sedang mengganggunya. Angin malam yang berdesir di dedaunan masih saja menyapu wajahnya, dan sekali-sekali terdengar di kejauhan ringkik kuda liar yang terkejut mendengar teriakan-teriakan anjing hutan. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba saja ia terbanting kembali ke dalam suasana yang kini sedang dihadapi. Suatu daerah asing yang diliputi oleh suasana yang membahayakan. Segera diangkatnya kepalanya, serta diperhatikannya keadaan di sekelilingnya dengan seksama. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang luas, Maisa Jenar mendapatkan suatu firasat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Mendadak telinganya yang tajam itu mendengar suara berdesir lambat sekali. Tetapi Maisa Jenar sudah cukup mendapat gambaran bahwa seseorang datang mendekatinya. Orang itu pasti bukanlah orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sebab gerak serta pernafasannya tidaklah dikuasainya dengan baik. Karena itu sekaligus Maisa Jenar dapat mengetahui dari arah mana orang itu datang. Tetapi ia tidak segera mengadakan tindakan apa-apa. Ia ingin mengetahui lebih dahulu apakah kira-kira maksud orang itu mengintainya. Karena itu ia tetap duduk di tempatnya serta bersikap seperti tak mengetahuinya. Meskipun dalam keadaan yang demikian, ia sudah bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Suara berdesir itu pun semakin lama semakin jelas, serta suara tarikan nafasnya semakin memburu pula. Tetapi pada jarak tertentu, suara itu tidak lagi maju. Rupanya orang itu baru mempersiapkan diri untuk menyerang. Mendadak Maisa Jenar terkejut ketika mendengar suara itu mundur dan menjauh. Segera Maisa Jenar tahu bahwa orang itu tidak bermaksud menyerang, tetapi hanya mengintai saja. Hal yang demikian itu malahan akan dapat mengandung bahaya yang lebih besar. Karena itu segera Maisa Jenar bangkit, dan dengan beberapa loncatan saja
ia sudah berdiri di samping orang yang mengintainya. Orang itu terkejut. Maisa Jenar yang dikira tidak mengetahui kehadirannya, kini tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Karena itu tidaklah mungkin ia dapat melepaskan diri. Dengan demikian ia menghentikan langkahnya, dan tidak ada jalan lain kecuali mendahului menyerang. Orang itu segera mengangkat goloknya, dan dengan sekuat tenaga dipapatnya pundak Maisa Jenar. Mendapat serangan yang tiba-tiba, Maisa Jenar menjadi terkejut pula. Ternyata meskipun orang itu tidak dapat menguasai pernafasannya dengan baik, tetapi ia mempunyai keistimewaan pula. Mendengar desing golok yang terayun deras sekali, Maisa Jenar barulah dapat mengukur kekuatan tenaga orang asing itu. Ketika golok itu sudah hampir menyinggung tubuhnya, segera Maisa Jenar bergeser sedikit, serta meloncat selangkah ke samping. Dengan demikian golok yang tak mengenai sasarannya itu pun terayun deras sekali, sehingga orang yang memegangnya agak kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, Maisa Jenar segera meloncat maju dan menangkap pergelangan tangan orang itu. Langsung diputarnya ke belakang. Dengan sekali dorong, orang itu telah jatuh tertelungkup dan tidak dapat bergerak lagi kecuali berdesis menahan sakit. "Kau siapa?" tanya Maisa Jenar geram. Tetapi orang itu tidak menjawab. Demikian sampai Maisa Jenar mengulangi pertanyaan itu 2 kali. Akhirnya Maisa Jenar menjadi jengkel dan menekan punggung orang itu semakin kuat, serta memutar tangan yang terpuntir itu semakin keras, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. "Kalau kau tak menjawab, tanganmu akan aku patahkan," desak Maisa Jenar. Rupanya orang itu pun masih merasa perlu memiliki tangan sehingga terpaksa ia menjawab, "Aku adalah Sagotro." "Apa maksudmu mengintai kami?" desak Maisa Jenar lebih lanjut. Kembali orang itu diam saja. Maisa Jenar menjadi semakin jengkel, dan ia menekan orang itu lebih keras lagi, sehingga orang itu mengaduh lebih keras pula. "Jawablah, atau tanganmu betul-betul patah." Maisa Jenar menjadi geram. "Tak ada gunanya kau memaksa aku berkata lebih banyak lagi," jawabnya. Rupa-rupanya ia harus merahasiakan tugasnya betul-betul, sehingga sampai ke ajalnya kalau perlu. "Keadaanku sudah pasti. Berkata atau tidak berkata, aku akan menemui kematian. Karena itu, biarlah aku mati dengan menggenggam rahasia," sambung orang itu kemudian. Maisa Jenar menjadi kagum juga melihat kejantanan orang itu, sampai berani menantang maut. Tetapi ia ingin untuk mendapatkan keterangan tentang maksud orang itu, yang pasti tidak baik. Maka setelah mendapat suatu cara ia berkata, "Baiklah, kalau kau tidak mau berkata, aku hormati kejantananmu. Tetapi janganlah tanggung-tanggung. Aku ingin melihat pameran kesetiaan. Kau pernah mendengar cerita
bahwa di daerah ini banyak terdapat Ngangrang Saloko. Mendengar Maisa Jenar menyebut Ngangrang Saloko, tenggok orang itu serentak meremang. Jantungnya berdegup hebat, sampai tubuhnya terasa gemetar. Ngangrang Saloko adalah sejenis semut ngangrang yang luar biasa buas serta ragusnya. Binatang apapun yang sampai terperosok ke sarangnya pasti hancur dimakannya. Kemudian semut itu membuat sarang di bawah pohon-pohon yang sudah membusuk dengan memerlukan tanah 10 atau 15 langkah persegi. Tubuh semut itu besarnya tidak terpaut banyak dengan semut ngangrang biasa. Hanya warnanya yang merah, mempunyai beberapa baris-baris putih perak. Maisa Jenar merasakan bahwa kata-katanya mempunyai akibat pada orang itu. Dengan demikian ia melanjutkan, "Kalau kau belum pernah mendengar, baiklah, kau akan aku perkenalkan dengan semut itu. Tetapi sebelumnya lebih baik kalau kakimu aku patahkan dulu, supaya kau tidak dapat lari darinya." Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera Maisa Jenar melepaskan tangan orang itu. Tetapi segera pula menangkap lipatan lutut kaki kanan. Sedangkan tangan Maisa Jenar siap mematahkan pergelangan kaki kirinya, dijepitkan pada lipatan lutut kaki kanan. "Jangan! Jangan!" teriak orang itu tiba-tiba. "Bunuhlah aku dengan cara yang lain. Tetapi aku jangan kau siksa di sarang semut Saloko. Itu adalah urusanku. Sekehendakkulah untuk memilih cara bagaimana sebaiknya membunuh kau," jawab Maisa Jenar. Tampaknya Maisa Jenar betul-betul akan melaksanakan ucapannya itu. Karenanya, maka kembali orang itu berteriak, "Jangan! Jangan! Bunuhlah aku dengan cara yang lain." Kembali Maisa Jenar tertawa dingin. Seorang yang telah berani menyatakan dirinya sebagai pengemban tugas seharusnya tidak takut menghadapi segala macam bahaya. "Aku sama sekali tidak takut mati. Tetapi cara kematian yang demikian adalah mengerikan sekali. Lepaskan aku, dan biarlah aku bunuh diri," teriak orang itu. Kembali Maisa Jenar mengagumi orang itu. Tetapi keterangan yang diperlukan harus didapatnya. Maka katanya, "Kalau kau mau berkata, aku akan beri kebebasan untuk memilih jalan kematian yang kau pilih." Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.